Galatia pasal 3. Mulai di dalam roh, berakhir di dalam daging. Ayat 1, Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang mempesona kamu sehingga kamu tidak menaati kebenaran, padahal Yesus Kristus yang tersalib itu tergambar jelas di depan matamu. Hanya ini yang hendak saya ketahui dari kamu, apakah kamu menerima roh itu oleh sebab melakukan hukum Taurat, ataukah oleh sebab iman karena mendengar? Sedemikian bodohkah kamu sudah mulai di dalam roh, sekarang kamu hendak mengakhiri di dalam daging? Sia-siakah kamu menderita sedemikian banyak itu? Kalau benar demikian, itu memang sia-sia. Karena itu, Dia yang mengaruniakan roh itu kepadamu, dan yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang penuh kuasa di antaramu, apakah Ia berbuat itu oleh sebab kamu melakukan hukum Taurat, ataukah oleh sebab iman karena mendengar? Dengan iman, dapat hidup benar seperti Abraham. Ayat 6, bahkan ketika Abraham percaya kepada Allah, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Sebab itu ketahuilah olehmu, bahwa orang-orang yang beriman adalah putra-putra Abraham. Dan kitab suci, yang mengetahui terlebih dahulu bahwa Allah akan membenarkan bangsa-bangsa kafir melalui iman, sebelumnya telah memberitakan Injil itu kepada Abraham, yang mengatakan, di dalam engkaulah segala bangsa akan diberkati. Demikianlah mereka yang hidup dari iman itu, diberkati bersama dengan Abraham yang beriman itu. Orang benar hidup oleh iman. Ayat 10, sebab seberapa banyak orang yang melakukan hukum Taurat, ada di bawah kutuk, karena ada tertulis terkutuklah setiap orang, yang tidak tekun berbuat segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab Taurat. Tetapi sudah nyata, bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah oleh hukum Taurat, sebab orang benar akan hidup oleh iman. Dan hukum Taurat itu bukanlah dari iman, tetapi orang yang melakukannya akan hidup olehnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan menjadi suatu kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada kayu. Supaya berkat Abraham boleh datang ke atas bangsa-bangsa kafir melalui Yesus Kristus, supaya kita dapat menerima roh yang dijanjikan itu melalui iman. Janji yang tidak dapat dibatalkan hukum Taurat. Ayat 15, saudara-saudara, saya berbicara secara manusia, meskipun hanya perjanjian manusia, namun jika sudah disahkan, tidak seorang pun membatalkan ataupun menambahinya. Adapun segala perjanjian itu sudah diucapkan kepada Abraham dan kepada benihnya, ia tidak berkata, dan kepada benih-benihnya, seolah-olah kepada banyak orang, melainkan kepada satu orang, dan kepada benihmu, yaitu Kristus. Maka inilah yang saya katakan, perjanjian yang disahkan di hadapan Allah di dalam Kristus, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu ditiadakan. Sebab jika warisan itu berasal dari hukum Taurat, maka itu bukan lagi berasal dari janji, tetapi Allah sudah menganugerahkannya kepada Abraham melalui janji. Taurat pembimbing kepada Kristus. Ayat 19, kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat itu? Itu ditambahkan oleh sebab pelanggaran-pelanggaran, sampai datang benih yang kepadanya janji itu telah dibuat, dan itu diatur di dalam tangan seorang pengantara melalui malaikat-malaikat. Maka seorang pengantara itu bukanlah dari satu pihak saja, tetapi Allah itu satu. Kalau begitu, apakah hukum Taurat itu bertentangan dengan janji-janji Allah? Sama sekali tidak, sebab jika sudah diberikan hukum Taurat yang dapat menghidupkan, niscaya kebenaran itu berasal dari hukum Taurat. Tetapi Alkitab itu telah mengurung segala sesuatu di bawah dosa, supaya janji oleh sebab iman kepada Yesus Kristus dapat diberikan kepada mereka yang percaya. Tetapi sebelum iman itu datang, kita dikawal di bawah hukum Taurat, terkurung sampai iman itu dinyatakan kemudian. Sebab itu,
Hukum Taurat adalah pembimbing kita untuk membawa kita kepada Kristus, supaya kita boleh dibenarkan oleh iman. Tetapi setelah iman itu datang, kita tidak lagi di bawah seorang pembimbing. Putra-putra dan pewaris Allah. Ayat 26, sebab kamu sekalian adalah putra-putra Allah karena iman kepada Kristus Yesus. Sebab seberapa banyak dari kamu yang sudah dibaptiskan ke dalam Kristus, sudah bersalutkan Kristus. Tidak ada lagi orang Yahudi ataupun orang Yunani, tidak ada lagi hamba ataupun orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki ataupun perempuan, sebab kamu sekalian adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah benih Abraham dan pewaris sesuai dengan janji itu.